Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-21. Jangan berpaling kepada makhluk. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Selasa sore 15 Zulqa'dah 545 Hijriah. Dunia itu merupakan hijab bagi akhirat. Akhirat itu merupakan hijab bagi penguasa dunia dan penguasa akhirat. Setiap makhluk itu merupakan hijab bagi Al-Khaliq Azza wa Jalla. Ia tetap menjadi hijab juga meskipun ia berdiri bersamanya. Hendaknya engkau tidak berpaling kepada makhluk, dunia, atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau datang ke pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langkah nuranimu dan kesuhudanmu terhadap sesuatu selain Dia. Dan engkau telanjang dari segala sesuatu semata-mata untuk memohon pertolongannya dan memandang ketentuan dan ilmunya. Bila mana telah terbukti bahwa hatimu dan nuranimu telah sampai dan keduanya telah masuk dan dekat dengannya, Dia pun akan menyambut dan memberikan pertolongannya kepadamu. Engkau akan diperintahkan olehnya untuk menjadi tabib bagi hati manusia. Pada saat itu, barulah engkau boleh berpaling kepada makhluk dan kepada dunia. Pada saat seperti itu, kepedulianmu akan menjadi nikmat bagi mereka. Dunia engkau ambil, lalu engkau berikan kepada fakir miskin, dan engkau hanya mengambilnya sedikit sekadar untuk beribadah. Dunia tidak akan berbahaya bagi orang yang mengambilnya dengan cara seperti itu. Bahkan, ia akan selamat darinya, dan bagian untuknya akan bersih dari kotoran. Bagi para wali, kesalihan itu ada tanda-tandanya, dan ahli firasat dapat mengenali tanda-tanda tersebut. Yang berbicara tentang kewalian itu bukan isyarat, tetapi lidah. Bagi orang yang menginginkan keberhasilan, hendaknya ia mengorbankan hartanya dan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengeluarkan makhluk maupun dunia dari dalam hatinya, seperti orang yang menarik rambut yang menancap pada roti atau susu. Di samping itu, hendaknya ia juga mengeluarkan akhirat atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ia memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Boleh saja engkau memakan bagianmu di dunia maupun di akhirat, namun hatimu tetap berada di pintunya, sedangkan mereka berdiri melayanimu. Janganlah engkau memakan bagian duniamu ketika ia duduk, sedangkan engkau berdiri. Hendaklah engkau tetap duduk dan mereka berdiri untuk melayanimu, ketika semuanya ada di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa dunia akan tunduk kepada orang yang berdiri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia juga akan tunduk kepada orang yang menghinakan diri di hadapan orang yang berdiri di pintunya. Sesungguhnya dunia maupun akhirat berada di bawah telapak kaki orang yang kaya dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sufi adalah orang-orang yang rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya di dunia dan di akhirat, mereka rela, asalkan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak meminta dunia karena mengetahui bahwa dunia itu telah selesai dibagi. Mereka mengetahui pula bahwa derajat di akhirat dan kenikmatan di surga juga telah selesai dibagi. Itulah sebabnya mereka tidak memintanya. Yang mereka inginkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak membuka matanya ketika memasuki surga hingga melihat cahaya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau mencintai jalan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang hatinya tidak menjauh dari makhluk dan asbab, ia tidak akan mampu meniti jalan para nabi, siddiqin, dan salihin, hingga ia menerima sedikit saja dari dunia, dan selebihnya ia pasrahkan kepada tangan qadar. Agar engkau tidak binasa, janganlah engkau membantah dengan meminta yang banyak. Namun demikian, engkau tetap akan terjaga jika yang banyak itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kehendakmu. Hasan Al-Basri rahimakumullah berkata, berikanlah nasihat kepada manusia dengan ilmu dan ucapanmu. Nasihatilah manusia, wahai pemberi nasihat, dengan kesucian nuranimu
dan kekuatan hatimu. Jangan sampai engkau nasihati mereka dengan kebaikan lahirmu semata, sedangkan hatimu dalam keadaan busuk. Sebelum mereka diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keimanan di hati orang-orang yang beriman. Yang demikian ini merupakan ketetapan terdahulu. Namun demikian, untuk mendapatkan iman dan yakin itu, janganlah hanya pasrah pada ketetapan terdahulu, tetapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh dengan senantiasa berdiri di pintunya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan iman kepada kita tanpa usaha dan jerih payah, hati kita harus berusaha untuk mencapainya. Hendaknya engkau merasa malu meminta gelar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tentu telah melihat jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Tetapkan kami dalam sunnah ya Allah, dan jauhkanlah kami dari bid'ah. Karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Allah, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Demikianlah nasihat yang ke-21 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.